Siswa SMP Negeri 33 Makassar menikmati santapan makan bergizi gratis pada Jumat 3 September. Siswa terlihat lahap menyantap menu yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Rapocini. Salah satu siswa yang disapa UT menyebut program makan bergizi gratis membuatnya berhemat. Uang jajan yang diberikan orang tua ditabung karena sudah ada makanan yang tersedia di sekolah. UT dan teman-temannya mengakui tidak pernah ada masalah pada makanan yang ia konsumsi. Menu makanan yang disajikan juga bervariatif sehingga tidak membosankan. Menu yang didapat ada ayam, tahu, sayur kacang panjang, dan wortel, nasi juga anggur. Kepala SMP 33 Makassar Andi Rahayu Cante menyampaikan program MBG di sekolahnya mulai berjalan pada Agustus kemarin. Sebanyak 843 siswa baik kelas 7, 8, dan 9 menjadi penerima manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. SMP 33 Makassar membentuk panitia koordinator untuk masing-masing angkatan. Tugas koordinator tersebut menghitung jumlah ompreng pada saat pengantaran dan penjemputan. Mereka juga mengecek menu-menu yang disajikan, termasuk memastikan kualitas dan kelayakan konsumsi dari makanan tersebut. Setelah memastikan makanan layak dikonsumsi, koordinator tersebut berkoordinasi dengan siswa untuk mengambil makanan. 5 orang siswa setiap kelas telah ditunjuk membagikan makanan tersebut kepada teman-temannya. Kata Rahayu, ia tak pernah mendapat keluhan siswa soal MBG. Rata-rata mengaku puas, bahkan orang tua juga mengaku hemat pengeluaran uang jajan untuk anaknya. Alhamdulillah, saat sekarang ini SMP 33 sudah mendapatkan MBG sejak bulan Agustus yang lalu. Jadi penyalurannya itu datang membawa MBG itu jam 8 pagi. Jadi kemudian kami menyalurkan ke anak-anak kami itu jam 9. Jadi tiba jam istirahat itu mereka sudah makan MBG-nya. Seperti itu. Berapa banyak Bu di sini? Jadi sekarang ini penyalurannya itu 842. Ya, 842 keseluruhan totalnya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi kami itu membentuk panitia koordinator kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah memang ditunjuk dari teman-teman dari pegawai di tata usaha. Jadi dalam satu tingkatan itu mereka ada 3 yang bertugas untuk membagikan kepada siswa. Jadi kemudian di dalam kelas, setiap kelas itu ada memang 5 yang wali kelas sudah tunjuk anaknya untuk mengambil MBG yang sudah disiapkan oleh koordinator masing-masing. Ya, jadi di situ koordinator sudah tahu berapa jumlah siswa yang hadir setiap harinya, berapa yang tidak hadir, maka itulah yang dibawa ke kelasnya. Seperti itu. Terus Ibu, sebelum anak-anak makan apakah ada pengecekan dulu kondisi makanan atau seperti apa? Iya, jadi sebelum anak-anak mengambil itu terlebih dahulu itu dibuka, dicek oleh masing-masing koordinator apa menunya, dilihat kondisinya, kemudian dia melaporkan, Bu hari ini menunya seperti ini. Oh iya. Setelah itu baru dia packing, dia pak-pak untuk disalurkan ke kelas masing-masing. Jadi awal pada saat anak-anak ambil itu mereka cuci tangan, cuci tangan, kemudian dari rumah mereka juga sudah membawa itu peralatan makan seperti sendok dan garpunya. Kemudian tentang sampah-sampah MBG, contoh seperti pembungkus yang kulit buah-buahan seperti pisang dan sebagainya itu, atau ada kayak yang dia tidak sampai dia makan habis sehingga ada tulang-tulangnya dan sebagainya kayak itu ayam, tetap sampah-sampah tersebut ditaruh di dalam omprengnya kemudian ditutup kembali. Jadi kami juga untuk meminimalisir itu sampah-sampah untuk yang di sekolah tambahannya seperti itu. Jadi dia tetap masih di omprengnya kemudian dibawa kembali ke dapur seperti itu. Bu, sejauh ini apakah ada keluhan dari siswa-siswa soal kualitas makanan mungkin? Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada.
Cuma kami sebenarnya itu yang memberatkan itu apabila ada tiba-tiba ompreng yang tidak ada hilang. Sedangkan di perjanjian itu bahwa apabila ada hilang ompreng per satu fixnya itu maka kita pihak sekolah harus mengganti sebanyak 80.000. Jadi betul-betul ekstra kerja keras itu koordinator kodong menghitung lagi pada saat sudah selesai anak-anak makan itu satu persatu. Ya. Jadi itu dipastikan dulu Budi kalau datang dan pulang berapa jumlahnya. Iya. Jadi kadang itu apa menyebabkan terkadang ada selisih satu, terkadang terjadi penumpukan, tak tumpuk. Jadi itu lagi kerja lagi dihitung lagi satu-satu. Iya. Seperti itu. Tapi untuk kualitas makanannya alhamdulillah kami juga selalu tanya sama anak-anak bagaimana nak, karena setiap hari itu bervariasi menunya. Iya. Iya, jadi ayam, telur kayak kemarin telur, kadang juga itu burger. Kemarin dia minum susu seperti itu. Jadi mereka sangat senang. Saya juga tanya orang tua, Bu bagaimana? Dia bilang, Bu, saya sekarang ini kalau dulu belum ada MBG uang jajannya anakku tas 15.000 saya kasih sampai 20.000. Tapi semenjak ada MBG tak 5.000 lagi aku kasih karena kami beda nak makan di sekolah. Jadi lebih hemat. Ya, lebih hemat. Tadi saya tanya ada juga yang tabung uang jajannya. Cuman kodong yang menangis ini adalah pihak kantin. Karena yang tadinya itu menyiapkan ayam geprek, kemudian ayam sosis atau ayam nugget itu sudah tidak anak-anak tidak beli lagi karena menu-menu itu kan juga terkadang ada di MBG-nya. Iya seperti itu. Jadi kantin-kantin sekolah. Jadi saya bilang Kak buat mereka saja variasi menu karena kalau anak-anak itu mungkin dia mau cari yang tidak ada dia makan itulah yang kita siapkan di kantin. Ibu kemarin ini kan Dinas Pendidikan rencana dia mau libatkan UKS untuk proses pengawasan MBG di masing-masing sekolah. Nah sejauh ini apakah sudah ada penyampaian dari Dinas Pendidikan Bu atau bagaimana? Untuk sekarang ini menyangkut MBG belum ada, tetapi kami selalu didatangi oleh pihak puskesmas kesehatan ya untuk hanya untuk cek kesehatan siswa kami secara gratis seperti itu. Untuk yang mengenai MBG belum ada. Yang katanya UKS sekolah akan dilibatkan untuk proses pengawasan, misalkan cek dulu sebelum ini. Tapi itu sudah terlaksana Budi di sekolah. Iya, saya sudah belum disampaikan kita sudah lakukan nih karena banyaknya mungkin viral yang kita lihat kan. Jadi kita memang antisipasi itu jangan sampai. Jadi saya suruh memang koordinator coba aku buka kulihat itu apakah memang kalau kan nampak itu anak tahu maksudnya kalau memang ada masalah itu alhamdulillah enggak juga. Nah beberapa minggu yang lalu kan pernah ada dari kesehatan beserta dengan Balai Gizi untuk mengambil sampel mengenai kualitas itu makanan yang disajikan kepada anak-anak. Jadi ternyata itu ada memang di pergramnya karena seperti disampaikan bahwa MBG ini kan bukan untuk mengenyangkan, toh. Jadi maksudnya memang sudah ada takarannya itu. Takaran gizi. Takaran porsinya sekian gram, nasinya sekian gram dan sebagainya. Ini apakah kalori, protein dan sebagainya sudah ada tertuang ke dalam situ. Ini dari SPPG mana Bu yang salurkan Ki? Sayur. Tapi beda-beda aja tiap